Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hari yang ceria ini, di hari yang penuh bahagia ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berlimpah sekali tentunya. Untuk itu, marilah minimal kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam mari kita bersama-sama curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita merupakan umatnya di yaumil akhir nanti serta mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masa muda merupakan masa yang penuh harapan. Masa muda merupakan masa yang penuh tantangan. Masa muda merupakan masa di mana bentuk fisik lagi kuat-kuatnya, penglihatan lagi tajam-tajamnya, pendengaran sangat akurat, serta memiliki tampan yang ganteng dan paras cantik. Tetapi kita masih banyak melihat di masa muda ini remaja lebih banyak menghabiskan waktu untuk kesenangan semata, lebih banyak untuk menghabiskan waktu hura-hura, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game online sampai larut malam, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai seorang pelajar dan remaja, yaitu mencari ilmu. Kami akan ceritakan sedikit pahlawan seorang pemuda dari Islam. Siapa dia? Sang penakluk Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan penakluk Konstantinopel di umur yang masih muda, yaitu 21 tahun. Kalangan umat Islam banyak menyadari bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Tetapi sebenarnya banyak sekali teladan-teladan yang patut kita contoh dari sang penakluk Sultan Muhammad Fatih ini. Misalnya, beliau menguasai 5 bahasa: bahasa Arab, bahasa Iran, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Italia. Selain menguasai bahasa, beliau juga mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, mempelajari fikih, serta ilmu modern lainnya seperti ilmu hitung, ilmu falak, ilmu militer, ilmu sejarah, secara teoritis maupun praktis. Sehingga beliau merupakan sosok yang dinamis, fleksibel, dan inovatif dalam mendapatkan solusi-solusi yang kekinian. Lantas, remaja atau pelajar, apa yang harus kita ikuti dari Sultan Muhammad Fatih ini? Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di sini adalah menjalankan dengan sebenar-benarnya perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Menjalankan perintah Allah yaitu dengan ibadah, sholat 5 waktu, puasa, ditambahkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang patut kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri remaja ataupun pelajar adalah sikap idealis. Idealis yang dimaksud adalah berani mengatakan benar itu benar, berani mengatakan salah itu salah. Contoh yang salah adalah mencontek, itu salah. Maka dari itu kita sebagai remaja atau pelajar jangan melakukan mencontek tersebut. Dan berikutnya adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi itu bisa melalui literasi. Literasi bisa menggunakan gadget. Kita bisa melalui media sosial, berita online, atau sejenisnya. Setelah menggunakan gadget, kita bisa menggunakan buku yang berada di perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah,
maupun perpustakaan keliling. Dan yang terakhir, kita bisa berguru kepada orang yang lebih ahli. Berikutnya, setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sikap yang idealis, dan yang ketiga ini adalah berpikir kritis. Ingat, berpikir kritis itu adalah ketika ada berita yang masuk ke dalam HP kita, gadget kita, kita analisis terlebih dahulu, kita saring terlebih dahulu. Apakah ketika nanti kita share atau bagikan kembali itu bermanfaat atau tidak? Ya. Ketika bermanfaat, kita langsung share, kita langsung bagikan untuk bermanfaatkan yang lainnya juga. Tetapi ketika kita sudah saring, kita sudah analisis, kok ternyata dampaknya makin buruk, dampaknya negatif, stop. Cukup sampai di kita saja. Jangan sampai kita mendapatkan dosa dari hal-hal yang negatif ini. Dan yang terakhir adalah yang perlu ditanamkan di pelajar atau remaja saat ini adalah bersifat dinamis dan berpikir kreatif. Dinamis artinya apa? Mampu mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang semua banyak menggunakan gadget. Silakan gunakan gadget sebaik-baiknya untuk keperluan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kreatif. Kreatif adalah menemukan hal-hal baru, menemukan ide-ide baru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada bidang olahraga, ada bidang seni dan teknologi. Setelah kita bertakwa, memiliki sifat idealis, berpikir kritis, dinamis dan kreatif, harapannya remaja, pelajar khususnya di SMA Bukateja ini akan lahir seorang sang penakluk Sultan Muhammad Fateh selanjutnya. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.